Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah sarapan kan? Ya, sudah sarapan. Sudah sholat duha. Sudah mandi kan? Iya dong ya. Sudah berdoa juga ya. Ingat sebelum belajar itu selalu berdoa dan membaca Asmaul Husna. Ibu selalu mengingatkan kalian ya, tidak pernah bosan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya. Dimakan sayurannya yang banyak mengandung vitamin dan zat-zat gizi. Ingat kita sudah belajar sebelumnya untuk menjaga zat gizi seimbang. Makanan harus seimbang, yang bergizi. Jangan makan mie terus. Diminum susunya supaya tambah pinter, tambah tinggi, tambah sehat ya. Kalau keluar ingat selalu memakai masker ya, dan jaga jarak dengan temannya. Kalau bisa mainnya tuh di dalam rumah dulu. Kita bisa bermain banyak hal ya di dalam rumah. Karena keadaan masih seperti ini, virus masih mengintai, masih bertebaran di mana-mana. Ya semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar fikih sholat jamak dan qashar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat jamak ya. Ayo, apa itu sholat jamak? Jamak itu menggabungkan ya, menggabungkan sholat. Menggabungkan dua waktu sholat yang dikerjakan pada satu waktu sholat. Contohnya apa? Sholat zuhur dan sholat asar digabungkan. Dikerjakan bisa pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Sholat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu yang dikerjakan pada awal waktu ya, pada sholat yang pertama. Kalau jamak takdim itu pada sholat yang kedua. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar. Jamak takdim itu dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Tapi ketika kita niatnya jamak takhir, berarti dikerjakan pada waktu sholat asar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat qashar. Ayo, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sholat qashar? Sholat qashar itu adalah meringkas ya, meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan yang sudah diniatkan. Sholat yang bermula ya, rakaatnya itu ada 4, kemudian diqashar menjadi 2 rakaat. Apa aja sholat yang rakaatnya ada 4? Yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi sholat subuh dan sholat maghrib tidak dapat diqashar ya. Hanya 3 sholat ini saja yang dapat diqashar, diringkas menjadi 2 rakaat. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengenai sholat asar ini, mengenai sholat qashar ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101 ya, sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru
Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Surat An-Nisa ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi pada zaman dahulu itu masih suka terjadi peperangan antara orang kafir dan orang muslim. Jadi Allah itu membuat keringanan untuk orang muslim bisa mengqashar sholatnya jika takut diserang orang kafir. Jika tiba-tiba orang kafir datang nih, kita lagi perang, di sela-sela perang tuh sholat diqashar menjadi 2 rakaat. Jadi tidak semua sholat itu bisa diqashar ya, dan ada syarat-syaratnya. Apa aja sih syarat sholat qashar itu? Nah, syarat yang pertama yaitu musafir. Ada yang tahu apa itu musafir? Itu orang yang bepergian ya, dalam perjalanan yang jauh. Tapi ini bepergian ini dalam rangka urusan agama ya, tidak untuk berbuat kejahatan. Selanjutnya yaitu sholat yang dikerjakan adalah sholat pada waktu itu. Contohnya tadi sholat zuhur, berarti dikerjakan pada waktu sholat zuhur, diringkas menjadi 2 rakaat. Kalau sholat subuh dan sholat zuhur bisa nggak digabungkan sholatnya? Tidak bisa ya. Jadi sholat subuh itu tidak bisa diqashar ataupun dijamak. Jadi sholat subuh tetap 2 rakaat pada waktu sholat subuh ya, tidak bisa digabungkan atau diringkas. Niat untuk mengqashar sholat. Jadi sudah diniatkan dalam hati, saya akan mengqashar sholat saya nih ketika dalam perjalanan. Saya akan mengqashar sholat saya, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, seperti itu. Kemudian jarak perjalanannya sudah memenuhi syarat diperbolehkannya mengqashar sholat, yaitu 85 km. Jadi dalam hal jarak perjalanan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa jaraknya adalah jarak perjalanan 3 hari. Sebagian yang lain mengatakan 2 hari perjalanan, dan sebagian yang lain lagi mengatakan 1 hari 1 malam. Jadi memang tidak ada batasan jarak tertentu mengenai jarak perjalanan diperbolehkannya mengqashar. Akan tetapi sebagai langkah kehati-hatian, kita dapat menggunakan batas jarak yang dinyatakan oleh sebagian besar ulama, yakni 85 km. Tapi zaman sekarang ya semakin canggih transportasi, ada pesawat, ada kereta. Jarak yang jauh pun bisa ditempuh dengan sangat cepat. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak saya mau mengqashar aja lah, padahal bisa tepat waktu sholatnya, bisa santai. Jika memang bisa sholat 4 rakaat, maka tetaplah sholat 4 rakaat. Jika memang sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka boleh mengqashar sholatnya. Bu, bagaimana sih tata cara sholat jamaah dan sholat qashar? Nah, ini ya cara-caranya. Cara sholat jamak dan qashar. Jadi bisa sholat jamak dan sholat qashar itu digabungkan. Berarti sholatnya digabungkan, jamak nih, kemudian diringkas. Itu boleh ya. Ada cara yang pertama. Yang pertama yaitu sholat zuhur qashar dan sholat asar qashar. Nah, jadi sholat ini dilaksanakan di waktu masing-masing. Jadi sholat zuhur pada waktu sholat zuhur, kemudian diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, sholat asar qashar itu dilaksanakan pada waktu sholat asar, kemudian diringkas juga menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur jamak takdim qashar dengan sholat asar. Sebelumnya jamak takdim itu apa? Sholat yang digabungkan ya, dan dikerjakan pada sholat yang pertama.
pertama, yaitu pada sholat zuhur. Jadi sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, dan keduanya sama-sama diringkas ya menjadi 2 rakaat. Jadi sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian dilanjut dengan sholat asar 2 rakaat. Sampai sini paham? Ya. Selanjutnya, sholat zuhur jama' takhir qashar dengan sholat asar. Nah, jama' takhir itu dikerjakan pada sholat yang kedua. Berarti sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Pintar, dikosor berarti diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Nah, setelah itu kemudian itu diringkas ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat zuhur dulu 2 rakaat, baru sholat asar 2 rakaat. Selanjutnya yaitu sholat isya qashar. Sholat isya qashar itu sholat yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Rakaatnya diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi cukup sholat isya ya, tidak digabungkan dengan sholat lain. Selanjutnya itu sholat maghrib. Sholat maghrib jamak takdim. Jamak takdim itu dikerjakan pada waktu sholat yang pertama beserta qashar, berarti diringkas ya, beserta qashar dengan sholat isya. Nah, jika seperti ini, itu yang diringkas sholat maghrib atau sholat isya? Sholat isya ya. Ingat, sholat maghrib tidak bisa qashar, jadi yang qashar hanya sholat isya. Tapi ini bisa digabungkan, jadi sholat maghrib dan sholat isya digabungkan. Karena jamak takdim berarti dikerjakan di sholat yang pertama. Sholat yang pertama sholat apa? Sholat maghrib. Jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat, karena sudah diringkas, karena sudah niat untuk mengqashar. Jamak takdim beserta qashar. Nah, di sini ada niatnya juga ya. Nanti dibaca sama kalian niat sholatnya. Nah, kemudian ada sholat maghrib jamak takhir beserta qashar dengan sholat isya. Nah, kalau yang tadi itu jamak takdim dikerjakan pada sholat yang pertama. Nah, yang ini jamak takhir berarti dikerjakan pada sholat yang kedua. Itu sholat apa? Sholat isya. Jadi sholat maghrib dikerjakan pada waktu sholat isya. Pertama sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya diringkas menjadi 2 rakaat. Sampai sini paham? Nah, ada niatnya juga di sini dibaca ya niatnya. Contoh nih, niat sholat maghrib jamak takhir beserta qashar dengan sholat isya. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin mujmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin wa qasron ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat di jamak takhir dengan sholat isya dan diqashar menjadi makmum atau imam karena Allah ta'ala. Nah, ini niatnya. Bisa juga kalian niat cukup dalam hati, ya Allah saya ingin menjamak takdim sholat zuhur dengan sholat asar karena engkau lillahi ta'ala. Jadi bisa cukup niatnya pakai bahasa Indonesia, dalam hati juga boleh. Nah, untuk tugasnya di sini diisi ya, halaman 27. Untuk mengetahui kebiasaan dalam beribadah di kehidupan sehari-hari, isilah kolom di bawah ini dengan jawaban yang jujur. Berilah tanda centang untuk jawaban yang sesuai dengan pengalamanmu. Jadi jika pernah dicentang, belum pernah, dan alasannya apa.
Setelah itu rangkumannya dibaca ya, dibaca, dihafalkan. Jadi ketika ulangan kalian bisa menjawab dengan baik, dan ini untuk bekal kalian nanti jika ingin bepergian, ingin mengqosor atau menjamak sholatnya ya, bisa dipraktekkan seperti ini. Kemudian dikerjakan ya, ini buat PR yang A dan yang B. Halaman 30, 31 dan 32 ini buat PR bagian A dan bagian B. Dan isilah titik-titik pada kolom berikut dengan benar. Jadi syarat sholat jamaah dan syarat sholat qashar itu apa? Diisi ya di halaman 30. Ya, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, selalu menjaga keimanan kita, menjaga keistiqomahan kita untuk bisa selalu beribadah, melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah. Ingat sholat sunnah rawatibnya, semoga kita bisa selalu istiqomah sampai akhir hayat kita nanti ya. Tetap semangat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat ya, ada mutiara hikmah, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi kita harus mengamalkannya. Diingat sholat rawatibnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sholat jamaah dan qashar juga bisa diamalkan ketika sudah memenuhi syarat. Ya, terima kasih anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.